Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Legenda Catur Dunia. Suara admin belum pulih kawan, volumenya terbatas, nggak bisa teriak-teriak. Tapi alhamdulillah rasa gatal di tenggorokan sudah reda, tinggal nunggu pulihnya. 2 hari kemarin meriang kawan karena radang tenggorokan. Oke, kita kembali lagi untuk mengulas turnamen-turnamen yang sedang berlangsung. Untuk Praha International Chess Festival melanjutkan babak ke-6-nya untuk kelas master. Semua partai berakhir match, jadi kurang menarik untuk kita lihat. Kita skip saja. Tadi kita sempat ya live subuh-subuh kawan melihat Champion Showdown, walaupun kualitas streamingnya tadi pagi buruk sekali. Admin tadi belum menemukan settingan OBS yang bagus. Setelah admin coba cari-cari cara untuk setting OBS di YouTube, akhirnya ketemu. Dan alhamdulillah tadi sempat live yang lumayan bagus kawan untuk Title Tuesday. Cuma di Title Tuesday tadi ada masalah koneksi juga internetnya. 3 atau 2 kali disconnect tadi. Admin beberapa kali mengulanginya mulai awal dari permainan Magnus Carlsen yang sempat kita lihat tadi ya. Dan juga admin belum bisa ngasih live komentar karena masalah mikrofon ngadat kawan. Oke, untuk Champion Showdown The Kings saya simpan untuk penjelasannya buat video nanti sore saja. Sementara kita ulas Title Tuesday dari permainan Magnus Carlsen yang bermain tadi pagi dan tadi malam kawan, di sesi awal dan sesi akhir. Magnus Carlsen di sesi awal finish kurang bagus kawan, finish di posisi ke-10, sempat mengalami kekalahan pada game ke-7 dari Daniel Bogdan dan sisanya banyak remis dengan 8,5 poin dari 11 game yang dia mainkan. Sedangkan untuk sesi akhir Magnus Carlsen ini terbilang bagus kawan di sesi akhir. Magnus Carlsen di sesi akhir finish di posisi kedua di bawah Javokir Sindarov kawan dengan perolehan poin yang sama dengan para pemain yang lain. Cuma Magnus Carlsen ini kalah tie breaks head to head melawan Javokir Sindarov. Magnus Carlsen di game ke-6 kalah oleh Javokir Sindarov kawan. Tadi kawan-kawan juga sempat melihat live streamingnya ya gitu ya, tadi nggak ada live komentar karena mikrofon ngadat, admin nggak bisa ngasih penjelasan analisa kawan. Dan Magnus Carlsen juga kalah di babak ke-9 oleh Benjamin Buk. Yang akan kita ulas ini permainan Magnus Carlsen di game terakhir menghadapi Jan Christoph Duda kawan. Langsung saja ke papan analisisnya. Dan Magnus Carlsen di game terakhir ini menghadapi Jan Christoph Duda, pegang putih mengawali dengan pion D4, pion D5, kuda C3, kuda F6, ada gajah F4, bermain dengan Jobava London, variasi yang dipopulerkan oleh Badur Jobava, pecatur asal Georgia yang saat ini masih aktif sebagai pecatur kawan. Nah, pion C5 merupakan variasi yang paling disukai oleh pemain untuk membongkar London system, baik akselerasi London, London biasa atau Jobava London seperti ini. Pion E3, pion C pukul pion D4, pion E ambil balik pion D4, pion A6 untuk kontrol petak B5 kawan. Kuda F3 lanjut Magnus, ada kuda C6. Nah, kuda E5. Semua langkah-langkah sampai posisi langkah ke-7 ini merupakan langkah utama dalam permainan Jobava London yang dipilih oleh kedua pemain. Gajah D7 masih pilihan utama juga. Nah, di sini Magnus Carlsen memilih langkah kuda mundur ke E2 langsung untuk bisa bermain dengan pion C-nya. Paling banyak putih akan melanjutkan dengan gajah E2 atau mungkin dengan pion G3. Oke, gajah E2 saja mungkin kalian sukai. Nah, hitam akan melanjutkan dengan pion E6-nya. Putih rokade dan menteri keluar ke petak B6, gajah E7 merupakan langkah yang standar ya. Oke, Magnus memilih dengan langkah kuda E2 terlebih dahulu, sedikit menunda gajahnya untuk berkembang. Dia ingin solidkan rantai pionnya. Pion E6 lanjut Jan Christoph Duda, pion C3, gajah E7 persiapan rokade, kuda G3 persiapan gajah keluar dan rokade. Nah, kuda di center ini kawan harus disikat seperti ini, ambil balik kuda ke E4 menantang pertukaran, sepertinya membuat langkah tantangan pertukaran, tapi juga membuat pionnya ini lemah terpisah kawan. Jan Christoph Duda memilih dengan pion B5 ekspansi pion sisi menteri. Magnus kembangkan gajah D3. Sekarang pion B4 untuk memperlemah struktur pion Magnus sisi menteri. Rokade amankan raja. Pion B pukul pion C3. Pion B ambil balik pion C3. Kemudian rokade. Benteng B1 menempati lajur yang terbuka penuh. Dan di sini tetap opsi pertukaran di center merupakan opsi terkuat buat hitam.
Memilih dengan langkah menteri ke petak C8. Magnus dengan benteng E1. Kemudian kuda ke E8, sarang maksud kuda ke E8 di sini kawan, sarang dari stock piece. Memilih dengan benteng D8, lanjut Jan Christoph Duda. Magnus langsung angkat benteng, sudah sangat jelas kawan. Untuk dukungan nanti geser-geser ya ke lajur H, ke lajur G. Sebentar kawan, ada kiriman paket. Oke, maaf kawan, ada gangguan paket datang. Sampai mana tadi ya? Benteng diangkat oleh Magnus, siap geser-geser. Kemudian baru sekarang kuda pukul kuda, ambil balik, kuda ke E4, jual beli di sini, ambil balik, ambil balik. Nah, di poin ini kawan, benteng mendapatkan ancaman dari gajah. Geser ke B8 menantang pertukaran, opsi terkuat menurut engine komputer. Tapi di sini blokade dengan gajah terang menantang pertukaran, harapannya juga ada discover pada menteri. Nah, silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik, coba temukan langkah terbaik untuk memanfaatkan kesalahan gajah C6 ini kawan, buat putih. Apakah geser benteng? Apakah menteri geser? Sini. Ya, kalau benteng geser, pengorbanan menteri artinya ya nggak mungkin lah ya pengorbanan menteri. Inilah yang dilakukan oleh Magnus, korbankan gajah, ambil pion H7 skak. Kalau kalian menolaknya, menteri akan keluar ya ke H5. Terserah mau geser ke H8, ke peta F8, menteri juga siap keluar untuk menghindari juga serangan dari benteng hitam. Diterima, raja ambil gajah 7, menteri keluar ke H5 skak, diikuti benteng ancaman skak mat 1 langkah, pion F5. Ini provokasi en passant. Kalau ada en passant, ada gajah. Nah, petak G7 aman buat hitam kawan. Magnus mempertahankan pionnya kawan. Memilih menteri ke H7 skak langsung. Raja F7, benteng G3, awas kawan. Gajah F8, langkah bagus. Kalau dengan benteng di sini, pertahankan posisi pion. Tetap ada tekanan di sini. Kalaupun ada tambahan dukungan kawan, maka menteri akan ke petak G6 ya. Dan ancaman skak matnya sulit kalian hindari lagi kawan. Skak di sini, kemudian raja geser ke peta D7, diikuti menteri ke peta F7. Blokade, tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya, dan skak mat. Oleh karena itu dengan gajah F8 yang Christoph sudah pertahankan pionnya. Tapi ada gajah H6, raja langsung geser lari kawan. Menteri G6 skak, raja geser ke peta D7. Di sini menteri F7 diuper-uper rajanya Jan Christoph Duda, blokade. Nah, kalau kita yang main atau kalian yang main pasti setuju dengan langkah benteng, ambil pion yang di sini. Ada benteng D8, maksud saya benteng E8, pertahankan gajah, kalian tambah tekanan ya. Urut-urutannya mestinya kalian suka seperti ini. Tapi Magnus tidak, bermain dengan gajah G5. Jadi jalan bentengnya terblokade oleh gajahnya kawan. Nah, benteng E8, tapi inilah maksud Magnus Carlsen dengan benteng D3. Blokade, kemudian benteng sikat gajah. Langkah cerdas dari Magnus kawan, 2 kali langkah brilian. Ditolak, kalau diambil skak matnya lebih cepat ya. Menteri ambil pion yang di sini skak. Kalian mau blokade, ya dicaplok saja skak mat 1 langkah. Kalau lari ke peta ini kawan, maka gajah akan disikat terlebih dahulu. Nah, ancaman skak matnya di sini. Atau buka ruang kemana enaknya? Terserah kalian, ke sini kah? Ya serahkan menteri ya. Maaf, salah klik di sini skak matnya. Ya maaf, ada aplikasi dari maaf kawan, gangguan aplikasi dari IDM. Perlu di upgrade. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan ya. Oleh karena itu benteng ini ditolak. Raja C6 pilihan Jan Christoph Duda, benteng D4, gajah C5, benteng C4, pin gajah, diikuti gajah, siap dukung benteng kawan. Ada benteng B8 menantang pertukaran terlebih dahulu. Nah, angkat benteng ke sini bagus. Magnus geser benteng ke D1, raja B5 menghindari pin, menghindari ancaman benteng kawan. Angkat benteng ke sini bagus. Magnus milih geser benteng ke F4. Raja ke A5, berikan akses bagi bentengnya, menusuk ke baris kedua, mencoba melakukan counter attack bersama gajah. Pion H4 lanjut Magnus, bagus untuk mendapatkan ruang sesegera mungkin dan berikan ruang pergerakan bagi raja agar tidak ada masalah back rank. Benteng B2, menteri H5,
Di sini ada Menteri C6 kawan. Lanjut Jan Christoph Duda mencoba keluar dari tekanan dan mencoba membuat counter attack. Benteng F1 Magnus Carlsen kehilangan posisi serangnya sekarang, mencoba bertahan kawan. Opsi yang lain tantang dengan benteng D8. Oke, memilih bertahan dengan benteng F1-nya. Benteng EB8 lanjut Jan Christoph Duda. Kemudian di sini raja naik ke H2 untuk menghindari tempo skak baris belakang ya. Dan benteng ambil pion A2, siap doubling, walaupun langkah ini sepertinya terlihat cukup normal dengan kontrol waktu yang sudah mulai mepet kawan. Kalau dalam kontrol waktu normal, menteri ke petak D5 opsi kuatnya. Oke, benteng ambil pion A2. Kemudian Magnus Carlsen melewatkan langkah menteri D1 kawan. Memilih dengan langkah benteng C4 pin gajah di sini dan keunggulan Magnus hilang seketika. Di sini ada opsi menteri B5 menusuk 2 benteng kawan. Coba lihat. Ini langkah kemenangan ya. Coba lihat di sini. Langkah kemenangan. Mungkin ada tantangan di sini. Benteng B1 mood engine. Harapannya menteri ambil benteng yang di sini, benteng ambil gajah di sini, atau yang lain terserah kalian. Inilah langkah terbaiknya untuk menusuk 2 benteng sekaligus. Tapi terlewatkan menteri ke petak D5. Langkah bagus juga menurut engine kawan, tapi ya tusukan ini yang menurut admin lebih bagus ya. Benteng F4, kemudian benteng B2 melewatkan langkah yang lebih kuat lagi. Menteri ambil pion C5. Oke, double benteng untuk menyerang pion F2 bersama gajah. Menteri ke E8, langkah bagus persiapan membuat serangan berikutnya Magnus Carlsen dengan kekuatan benteng gajah. Posisi raja ini dalam posisi yang sulit. Raja langsung lari kawan, merupakan langkah kuat. Tapi memilih ambil pion F2 dengan gajah, melepaskan kontrol peta B6 kawan. Simple benteng 1 ambil gajah F2. Benteng 4 tetap mengawasi baris keempat. Benteng pukul benteng dan gajah D8 skak. Jan Christoph Duda juga kehabisan waktu kawan. Ancaman skakmat sudah tak terhentikan lagi. Raja sudah tidak bisa bergerak lagi kawan. Semua tercover oleh buah putih. Jadi menteri harus ambil gajah. Menteri ambil balik skak. Raja tak ada pilihan lain ke petak B5. Dan kalian ikuti benteng B4 dulu ya skak. Raja bergerak ke petak C5 mungkin. Dan menteri ke petak D6 sudah skakmat kawan. Ataupun raja bergerak ke sini juga skakmat ya. Oke, permainan yang luar biasa dari Magnus Carlsen dengan beberapa kali langkah-langkah briliannya. Semoga bisa menghibur kalian kawan, dan coba nanti admin setting lagi OBS-nya supaya bisa live streaming di waktu sahur ya, untuk menemani sahur kalian dengan turnamen Champion Showdown yang ada di Amerika Serikat dari permainannya Hikaru Nakamura. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.